Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang uji kompetensi 1 modul trigonometri. Perhatikan, ada soal di sini disediakan 4 pernyataan, kita disuruh memilih pernyataan yang benar yang mana. Kita buktikan satu persatu. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu bahwa ini adalah kuadran bidang kartesius dengan beberapa kuadran tertentu. Perhatikan bahwa sudut yang nilainya positif itu berarti dia berlawanan arah jarum jam. Sudut yang nilainya negatif berarti searah jarum jam. Kita perhatikan bahwa kuadran 1 terletak di sudut antara 0 derajat hingga 90 derajat. Kuadran 2 terletak di sudut antara 90 derajat hingga 180 derajat. Kuadran 3 terletak di antara 180 derajat hingga 270 derajat. Sedangkan kuadran 4 terletak di antara 270 derajat hingga 360 derajat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita putar searah jarum jam berarti sudutnya negatif ya. Kuadran 4 itu antara 0 derajat hingga negatif 90 derajat. Kuadran 3 antara negatif 90 derajat sampai negatif 180 derajat. Kuadran 2 antara negatif 180 derajat hingga negatif 270 derajat. Kuadran 1 antara negatif 270 derajat hingga 360 derajat. Sekarang dilihat pernyataan yang pertama. Sudut alfa 125 terletak di kuadran 2. Apakah benar? Kita perhatikan. Sudut alfa 125 berarti antara 90 dengan 180. Inilah 125. Betul ya? Terletak di kuadran 2. Sudut beta 215. Sudut 215 itu pasti antara 180 dengan 270. 215 terletak di kuadran 3. Ini salah ya. Harusnya di kuadran 3 bukan kuadran 2. Sudut gamma sama dengan negatif 100 derajat terletak di kuadran 3. Apakah betul? Negatif 100 itu berarti antara negatif 90 dengan negatif 180. Seharusnya terletak di kuadran 3. Betul ya? Sudut theta negatif 30 derajat terletak di kuadran 1. Apakah betul? Berarti searah jarum jam negatif 30 derajat itu antara 0 derajat hingga negatif 90 derajat terletak di kuadran 4, bukan kuadran 1. Berarti pernyataan yang betul adalah yang ini. Alfa sama gamma. Isinya yang alfa sama gamma 1 dan 3 ya. Isinya B. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar tersebut ya. Oke, ada segitiga siku-siku. Kemudian kita disuruh mencari pernyataan yang benar adalah tentang sinus, kosinus, dan tangan. Sinus ya, ini diketahui sisi miringnya 3 ya. Terus sisi depan alfanya 2, sisi sampingnya akar 5. Untuk mencari sinus, sinus itu rumusnya demi, depan per miring. Depannya yang mana? Di sini saya kasih tanda merah ya. Untuk mencari sinus, berarti demi, depan per miring. Depannya alfa, berarti ini, 2 ini. Miringnya alfa, berarti yang 3, berarti 2 per 3. Sekarang kita mencari kosinus. Mencari kosinus saya tandai warna biru. Samping per miring, sampingnya di sini sampingnya sudut alfa ini ya. Berarti akar 5 per miringnya sudut alfa, berarti ini. Di 3. Akar 5 per 3 itu sama dengan sepertiga akar 5. Kemudian kita mencari tangan. Mencari tangan, rumusnya depan per samping. Depannya sudut alfa berarti 2. Sampingnya sudut alfa berarti akar 5. Berarti 2 per akar 5.
2/5 itu sendiri, karena bawahnya penyebut itu tidak boleh bilangan akar, kita kalikan sekawannya, akar 5/5. Sehingga 2 kali akar 5, 2 akar 5, akar 5 kali akar 5, akar 5 kuadrat alias 5, sehingga 2/5 akar 5. Berarti pernyataannya betul adalah yang sinusnya 2/3 harusnya. Kosinusnya 1/3 akar 5. Betul ya, berarti nilainya yang betul adalah yang poin C. Kemudian kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan segitiga DEF berikutnya. Segitiga DEF itu siku-siku di E. Dengan panjangnya FE itu 12, panjangnya DE 9. Nah, kita mencari panjangnya DF karena yang ditanya adalah cos D. Cos D di sini kan sami, miringnya harus tahu. Untuk mencari panjangnya DF, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Karena DF adalah sisi miring, berarti mencari sisi miring itu akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sisi tegaknya itu kan DE sama EF. DE-nya 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 81 tambah 144 akar 225. Akar 225 adalah 15. Jadi sisi miringnya 15. Sekarang kita mencari cos D kali kotangan F ya. Kita cari cos D. Cos itu sami. Sampingnya D dan miringnya D. Ini adalah sudut D. Sampingnya D yaitu 9. Miringnya D yaitu 15. Berarti 9/15. Sekarang cotangan ya kan. Itu tadi kan cos D. Sekarang kita mencari cotangan F. Untuk mencari kotangan F itu rumusnya kebalikannya tangen ya, sa per D. F-nya kan sudutnya di sini, sampingnya F itu 12, depannya F 9. Berarti 12/9. 9 pembilang sama penyebut ini bisa dicoret sehingga menghasilkan 12/15. Mana hasilnya 12/15? Ini hasilnya yaitu yang C. Ya, kita lanjutkan nomor 4. Nilai 3 kali cos 3 kali cos kuadrat 60 derajat tambah 2 kali cotangan kuadrat 30 min 5 kali sin kuadrat 45 adalah kita cari satu-satu menggunakan tabel sudut istimewa. Perhatikan semua. 3 kali cos kuadrat 60 artinya cos 60 dikuadratkan ya. 2 kali kotangan kuadrat 30 cos 30 dikuadratkan. 5 kali sin kuadrat 45 berarti sin 45 dikuadratkan. Nilai dari cos 60 itu adalah setengah. Setengah dikuadratkan hasilnya 1/4 ya. Nilai dari kotangan 30 akar 3. Akar 3 dikuadratkan menghasilkan 3. Nilai dari sin 45 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 dikuadratkan. Setengah dikuadratkan itu 1/4 ya. Akar 2 dikuadratkan 2 berarti 2/4. Kemudian kita hitung hasilnya 3 kali 1/4 ini 3/4. Terus 2 kali 3 6. 5 kali 2/4 10/4. Samakan penyebutnya semua 4. Berarti 4 bagi 4 kali 3 3. 4 kali 6 24. 4 bagi 4 kali 10 10. Berarti 3 tambah 24 dikurangi 10 aja 17/4. Yang mana isinya 17/4? Isinya yang C. Kita lanjutkan nomor 5. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C ya. Segitiga ABC siku-siku di C. Jika tan A sama dengan 1/2, tan A itu rumusnya kan D/sa, berarti depannya 1, sampingnya 2. Kita perlu mencari miringnya. Miringnya kan AB menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AB sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat.
kuadrat. AC-nya 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, 4 tambah 1 akar 5 miringnya. Kemudian kita mencari 2 kali cos kuadrat A plus tan kuadrat B. Cos kuadrat A artinya cos A dikuadratkan, tan kuadrat B artinya tan B dikuadratkan. Cos itu rumusnya sami. Sampingnya A per miringnya A ya. Saya tandai dengan tanda merah. Cos A sampingnya A, miringnya A. Perhatikan A di mana? A di sini. Sampingnya A itu 2, miringnya A itu akar 5. Berarti 2 per akar 5 dikuadratkan ya. Kemudian tan B. Tan B, rumusnya tangan itu D depannya B per sampingnya BB itu di sini. Depannya itu 2, sampingnya itu 1. 2 per 1 dikuadratkan hasilnya 4 per 1. Kalau 2 per akar 5 dikuadratkan 4 per 5 dikuadratkan 1 ya. Sehingga 2 kali 4 akar 5 itu 8 akar 5. Kemudian ditambah 4 per 1. Hasilnya samakan penyebutnya 5, 8. Plus 5 kali 1, 5 tambah 4, 20. Sehingga menghasilkan 28 per 5. 28 per 5 ya hasilnya. Ini 28 per 5 itu apa ya? Kita lihat. Ya, isinya yang A. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 6. Sebuah tangga memiliki panjang 6 meter. Tangga tersebut disandarkan ke tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Jarak antara ujung tangga dan permukaan tanah. Perhatikan, tangga ini disandarkan ke tembok ya. Sudut antara tangga dengan tanah itu 60 derajat. Kemudian panjangnya tangga sendiri 6 meter. Yang ditanya adalah tingginya ujung tangga ke tanah ya. Ini yang tanda tanya ini. Sehingga kalau dibuat bentuk segitiga, membentuk siku-siku antara tembok dengan tanah, perhatikan X ini adalah tingginya tangga ke tanah, 6 itu panjangnya tangga, 60 itu sudutnya tangga dengan tanah ya. Siku-sikunya antara tembok dengan tanah. Di sini karena yang ditanya adalah nilai X, berarti kan depannya sudut 60 dan yang diketahui kan miring. Depan miring, demi. Berarti yang diketahui adalah sin 60. Demi depan per miring, depannya itu X, miringnya itu 6. Berdasarkan sudut istimewa, tabel sudut istimewa, bahwa sin 60 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 itu sama dengan akar 3 per 2. Depannya X, miringnya 6. 2 sama 6 disederhanakan dibagi 2, berarti tinggal 1 sama 3. Kemudian dikalikan silang. 1 kali X, 3 kali akar 3, 3 akar 3. Sehingga hasilnya 3 akar 3. Yang mana ya? Yang di oke. Kita lanjut nomor 7. Diketahui segitiga PQR siku-siku di P. Oke, siku-siku di P. Jika panjang QR 30 cm, QR-nya 30 cm, nilai sin R 2 per 3. Ya, sin R-nya 2 per 3. Panjang PQ-nya kita tanda tanya ya di sini ya PQ-nya yang dicari. Karena sin itu rumusnya demi depan per miring, ya. Sehingga depan per miring perbandingannya 2 per 3. Perhatikan bahwa depannya Q ini adalah PR, depannya Q ya. Ini adalah sudut Q, maaf, R maksudnya ya. Bukan R, maaf. Sin R karena di sini sin R. Nah, sudut R bukan sudut Q. Ini sudut R, depannya sudut R itu PQ ini. Nah, betul kan ya? Miringnya sudut R yaitu RQ. Ya, PQ-nya yang ditanyakan RQ-nya 30 sama dengan 2 per 3.
30 sama 3 dibagi 3 semua, berarti tinggal 10/1. Kemudian kali silang, PQ kali 1 PQ, 10 kali 2, 20. Berarti panjang PQ-nya 20. Mana ada? Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut nomor 8. Sebuah truk towing akan mengangkut satu unit mobil ya. Bidang bagian belakang truk dijungkitkan sehingga bidang tersebut membentuk 30 terhadap jalan aspal, membentuk sudut 30 derajat, sedangkan bidang miringnya itu panjangnya 2,5. Yang ditanya adalah ketinggian ujung bidang miring X, ya kan? Sehingga yang membentuk sudut siku-siku itu antara ketinggian truk dengan tanah. Ya, saya gambarkan segitiga di samping. Berarti kalau hubungannya ada sudut istimewa ini, depannya sudut 30 itu adalah X yang ditanyakan. Sedangkan yang diketahui adalah miringnya 2/5. Depan miring, depan per miring. Nah, berarti sin 30 itu sudut istimewa. Sin 30 itu nilainya setengah, depannya X, miringnya 2/5. 2 sama 2/5 itu dicoret 2 dibagi 2 sehingga tinggal 1 sama akar 5 kalikan silang. 1 kali X itu X, 1 kali akar 5 berarti nilainya X akar 5 meter. Adakah akar 5 meter? Oh, yang A ya, akar 5 meter ya. Kemudian kita lanjut nomor 9. Elga akan membuat segitiga siku-siku dari kayu dengan besar salah satu sudutnya 53. Jika sisi miring akan dibuat Elga panjangnya 40 cm, panjang sisi segitiga yang lain adalah, nah di sini sudah diketahui bahwa sin 53 itu 0,8 dan cos 53 adalah 0,6. Perhatikan ya, sudutnya 53, ya kan? Kemudian sisi miringnya 40. Yang ditanyakan adalah dua sisi yang lain ya. Kalau kita pakai sin 53 dulu, sin 53, sudut 53 di sini, sin 53 itu kan demi, depannya A, miringnya 40. Kita mencari A berarti 40 di sini bagi pindah ruas jadi kali. 0,8 kali 40 nilai A-nya sama dengan 32. Kemudian kita mencari nilai B. Mencari nilai B dari rumus cos 53. Nah, ini sudut 53, cos itu sami, sampingnya B, miringnya 40. Berarti cos 53 di sini 0,6 sama dengan B per 40. 40 bagi pindah ruas jadi kali 0,6 kali 40 hasilnya 24. Berarti sisi-sisi yang lain yaitu 32 sama 24. Jawabannya yang D. Terakhir nomor 10, perhatikan. Dito berdiri memandang puncak menara dengan sudut elevasi 30. Sudut elevasi 30 itu adalah sudut pandang ya. Sudut pandang ke atas 30 derajat. Jarak antara Dito dengan menara ini 80 meter. Nah, jarak Dito dengan menara 80 meter. Kemudian, jika jarak mata Dito dan tanah ini 150 cm atau 1,5 meter, maka tinggi menaranya adalah, di sini yang membentuk siku-siku itu antara menara dengan lantai ya, atau jarak menara dengan jarak Dito ke menara. Berarti kan kita mau mencari tingginya menara, berarti ilustrasinya gini, kita mencari X dulu ya. Mencari X menggunakan teorema Pythagoras bahwa X ini depannya 30, sedangkan 80 ini sampingnya 30. Depan samping berarti kita menggunakan rumus tan. Tan 30, depan per samping. Berdasarkan tabel sudut istimewa bahwa tan 30 itu sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3. Depannya X, sampingnya 80 meter. Kemudian kita kalikan silang 3 kali X, 3X, akar 3 kali 80, 80 akar 3. Sehingga 3 kali pindah ruas jadi bagi 80 akar 3 per 3. Ini nilainya X loh ya. Yang dicari adalah tinggi menara. Tinggi menara ini berarti X ditambah 150 cm ya.
Perhatikan, X ditambah 150 cm ini adalah tinggi menara. X-nya tadi ketemu 80 akar 3 per 3 plus 150 cm. Satuannya meter harusnya ya, ini baru senti, kita ubah ke meter jadi 1,5 meter. Sehingga kalau disederhanakan, 80 per 3 akar 3 ditambah 1,5 meter. Jawabannya adalah yang A. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.